Jadi ada satu keluarga yang terkenal kaya banget. Tinggalnya tuh di Bandung. Nah, saking kayanya keluarga ini, dalam satu komplek perumahan, rumahnya mereka tuh sampai ada 10 di sana. Buset. Wow. Keluarga ini kita sebut aja keluarganya Pak Bayu. Pak Bayu udah tinggal di perumahan itu tuh dari tahun 88, pas baru menikah sama istrinya, Bu Diah. Dari isi perumahan itu cuma ada 3 rumah, sampai sekarang tuh udah ada 30 lebih rumah di sana. Dan 10 rumahnya punya Pak Bayu. Iya bener Muy. Buset. Jadi gue mau ceritain gimana awal Pak Bayu tuh bisa sekaya yang sekarang. Oh, berarti ini mereka belum punya 10 rumah yang lu bilang tadi. Belum Bi, ini awal mula Pak Bayu bisa punya sampai 10 rumah di perumahan itu. Oke. Pak Bayu tuh kerjanya di pertambangan di Kalimantan. Jadi untuk dia pulang ke rumah juga hitungannya tuh jarang. Bu Diah pun tuh udah biasa ditinggal kerja sama Pak Bayu. Karena kalau kerja di pertambangan itu kan emang pulangnya beberapa bulan sekali. Dan pas banget setelah 2 tahun menikah, mereka tuh dikasih anak pertama. Jadi Bu Diah juga gak ngerasa terlalu kesepian kalau ditinggal sama Pak Bayu. Setelah anaknya lahir, Bu Diah tuh sering banget ngeluh ke Pak Bayu karena benar-benar gak kuat ngurusin anaknya sendirian. Ditambah setahun kemudian Bu Diah tuh hamil anak kedua. Jadi Bu Diah nyuruh Pak Bayu buat cari kerjaan lain biar bisa bantu Bu Diah ngurus anak-anaknya. Pokoknya sempetlah kejadian cekcok di rumah tangganya mereka. Pak Bayu ngerasa susah cari kerjaan di Bandung, tapi Bu Diah tuh maksa untuk Pak Bayu tuh tetap di Bandung. Sampai Bu Diah tuh ngancem Pak Bayu buat mau cerai aja kalau misalkan Pak Bayu tuh gak mau pindah ke Bandung. Akhirnya Pak Bayu mikirlah segala cara untuk bisa tetap berpenghasilan besar, tapi tetap di Bandung sama keluarganya. Nah kebetulan Pak Bayu tuh punya teman di Bandung, teman SMA-nya yang emang kaya banget. Jadi Pak Bayu dari Kalimantan nyoba ngehubungin temannya ini, namanya Pak Iwan. Dia nelfon buat minta kerjaan di Bandung. Pak Bayu bahkan bilang mau kerja jadi apa aja, saking dia tuh desperate banget. Tapi kata Pak Iwan nanti tuh bakal dikabarin lagi ke Pak Bayu. Seminggu kemudian, karena Pak Bayu juga kasihan sama istrinya, Pak Bayu resign lah dari Kalimantan dan dia mutusin buat pindah ke Bandung sambil nyari-nyari kerja yang bisa ngebantu hidup mereka sekeluarga lah di sana. Tapi emang mungkin masih rezeki keluarganya Pak Bayu. Di hari dia pindah ke Bandung, dia tuh langsung ditelepon sama Pak Iwan. Pak Iwan ngasih penawaran menarik dengan penghasilan besar ke Pak Bayu. Dengar itu di telepon, Pak Bayu tuh tertarik banget dong. Langsunglah mereka ketemu besokannya di rumahnya Pak Iwan, yang gak begitu jauh juga lah sama rumah Pak Bayu. Dan setelah mereka ngobrol panjang lebar, jadi ternyata Bi, Pak Bayu tuh ditawarin untuk ikutan pesugihan tutup garwo. Buset. Nah pesugihan tutup garwo itu tuh pesugihan yang harus ngerelain anggota keluarganya buat dijadiin tumbal. Bangsat, kayak gini lagi nih. Nah tapi ngedenger itu tuh Pak Bayu gak mau Muy. Bahkan Pak Iwan juga nawarin kalau misalkan Pak Bayu gak mau pesugihan tutup garwo, bisa coba pesugihan tukar janin. Karena Pak Iwan tuh tahu Bu Diah tuh lagi hamil anak kedua dan pas banget belum lebih dari 7 bulan umur kandungannya. Jadi Pak Iwan pun juga kaya karena dia ikut pesugihan gitu. Bener Muy. Buset. Pesugihan yang kedua ini apa tadi namanya? Tukar janin Bi. Tetap numbalin keluarga dong. Bener, tapi ternyata tuh beda Bi. Yang mana itu janin yang ini belum. janin yang belum kelihatan nih wujudnya. Tetap bangsat sih. Terus. Pokoknya Pak Iwan di situ tuh bener-bener ngasih tawaran menarik ke Pak Bayu, sekalian ngehasut tipis-tipis juga. Dia bilang kayak, "Bay, lo lihat kan sekarang hidup gue gimana? Gue udah beberapa kali pakai yang tuker janin. Istri gue pun tahu, makanya dia sempat sering hamil waktu itu. Kan gak berasa juga, Bay. Kita juga belum lihat anak kita yang di kandungan." Anjing, keren banget. Keren banget nih orang. Nah, karena menurut Pak Bayu tuh gak benar, jadi Pak Bayu bilang lah ke Pak Iwan, "Wah nanti gue kontak lo lagi deh, gue harus mikir-mikir dulu karena ini tuh menyangkut keluarga gue juga kan." Akhirnya sebulan berlalu, Pak Bayu tuh masih juga nih belum dapat kerja. Dan akhirnya karena dia udah nyerah, umur kandungan Bu Diah tuh makin hari juga makin gede kan. Di usia kandungannya yang udah 6 bulan, Pak Bayu akhirnya nelfon Pak Iwan. Dia setujulah buat ngelakuin pesugihan tukar janin. Tapi Bi, sebelum dia nelfon Pak Iwan, Pak Bayu udah bilang ke Bu Diah. Dan dengan perdebatan panjang juga, Bu Diah tuh juga setuju akhirnya. Wah sakit banget nih Asli. keluarga. Karena tabungan mereka tuh ternyata juga udah 0, jadi kayak kepepet banget nih. Pak Iwan langsung ngebantuin lah si Pak Bayu di situ, dibawa ke tempat biasanya Pak Iwan ngelakuin ritual itu. Pokoknya tempatnya tuh jauh di pelosok-pelosok Bandung. Gue juga nggak dikasih tahu sih di mana sama yang ngasih tahu cerita ini. Nah singkat cerita, gak lama Bu Diah tuh ngerasa perutnya tuh kayak kontraksi. Dan pas dicek ke dokter, bayinya udah gak ada. Wah. Hilang gitu aja loh Bi. Hilang. Hilang. Wow.
Pak Bayu langsung buru-buru lah nelfon Pak Iwan. Dan gak lama dari keguguran Budiah, Pak Bayu tuh bener-bener